ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih muda, Zaid bin Sabit sudah berumur. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bukan Habib, tapi saya min ahbab. Saya termasuk pencinta para habaib, zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan, sesungguhnya Hasan, wal Husain, Husain, sayyida syababi ahlil jannah. Mereka pemimpin-pemimpin pemuda penghuni surga. Anak-anak muda kita ini nanti akan masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Amin. Mereka zuriat itu keturunan dari dua cabang. Saya kalau pergi umrah, umur panjang, sehat badan, setiap umrah pasti saya mampir ke rumah Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani karena keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Habib Umar bin Hafiz keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Maka ketika saya dapat kabar beliau datang ke Jakarta, saya pun datang berjumpa, bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk anak cucu kita, keturunan kita semuanya pencinta para habaib insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya membuang sampah ke sungai menurut Al-Qur'an? La yabulanna ahadukum fil ma'id daib. Janganlah kamu membuang air najismu ke air yang tidak mengalir. Maaf beribu maaf. Air seni, air kencing itu kan sampah kotoran. Tidak boleh dibuang walaupun sesama air yang tidak mengalir. Apalagi membuang sampah plastik yang lapuknya 100 tahun. Itu botol-botol plastik itu kalau kita buang, itu 100 tahun baru hancur. Makanya buang, pulang dari sini setiap kita membawa sampah-sampah plastiknya. Siap? Saya tanya sekali lagi. Setiap kita pulang nanti membawa botol-botol plastiknya. Jangan buang ke sungai, jangan buang sembarangan. Siap? Ustadz sendiri, saya akan bawa botol saya. Kami bawa botol masing-masing. Pak Bupati, beliau punya staf, ada yang bawa. Kita akan bawa sampah kita masing-masing. Bayangkan kalau besok selesai acara dilihat oleh tetangga, kawan, sahabat kita, apa kata dia? Apa efek ceramah Ustadz Somad tadi malam? Tuh sampah banyak. Ustadz sampah tuh. Nauzubillah. Makanya nanti pulang dalam keadaan bersih ini semua. Siap? Insya Allah. Biasanya insya Allah ini nggak siap. Insya Allah masyarakat Tabalong siap. Sedangkan membuang sampah pribadi saja tidak boleh, apalagi membuang sampah yang tidak akan hancur. Ditemukan buaya di dasar laut, ketika ditarik ke atas mati, dibedah perutnya, isinya ternyata terpal. Buaya makan terpal. Dibuang sampah ke tengah laut, dimakan. Ada seorang bule turis dari Jerman makan jeruk di atas kapal. Kulit jeruk sampahnya dia kantongi. Orang kita yang berada di atas kapal nanya, Mas bule, kenapa kulit jeruknya disimpan? Kata dia, saya takut buang sampah. Padahal kulit jeruk akan hancur kalau masuk, karena dia bukan sampah plastik, tapi dia tidak mau buang sampah sembarangan. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahu ahaqqu biha. Di mana dia mendapatkannya, dia yang paling berhak untuk mengamalkannya. Maka buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Bagaimana cara menyikapi banyaknya bisikan jahat yang ke dalam hati? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan ada dua. Pertama dari jin. Untuk menghilangkan bisikan dari jin, baca ayat kursi. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaghudhuhu ma huwa al 'aliyyul 'azim.
Untuk yang kepada manusia nggak bisa pakai ayat kursi, karena kita baca ayat kursi dia lebih hafal dari kita. Maka dengan manusia ini kita mesti kuatkan mental, jangan sendirian. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan pernah sendirian, harus berjamaah, mesti berjamaah. Wa minal isnaini ab'adu, setan akan lari dari dua orang. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shama'ilihim, dari kiri. Setan datang dari empat sisi. Maka kuatkan keyakinan, rajin sholat berjamaah, ikuti majelis-majelis Tuan Guru. Allah akan menyelamatkan kita dari godaan setan ini. Setan belum pensiun, maka jangan pernah merasa sudah aman dari godaan setan. Kadang bapaknya baik, istri tak baik. Istri baik, bapak tak baik. Istri baik, bapak tak baik, anak tak baik. Istri baik, bapak baik, anak baik, menantu tak baik. Istri baik, bapak baik, anak baik, mantu baik, tetangga resek. Oleh sebab itu maka kita jaga ini semua. Insya Allah masyarakat Tabalong selamat dari godaan setan. Bagaimana hukum memanjangkan rambut? Wah, nyindir saya nih, rambut saya udah mulai panjang. Apakah boleh bertentangan dengan sunnah Nabi? Dari berbagai macam model rambut zaman sekarang, Nabi itu rambutnya panjang dari depan, panjang sampai ke belakang, sampai sini, baru di sini digunting. Jadi yang menutup kulit kepala Nabi itu tiga. Pertama rambutnya, rambut dia sendiri menutup kulit kepalanya. Yang kedua kolan suah, pecinya. Yang ketiga imamah, sorbannya. Jadi di Arab itu panas terik, maka Nabi menutup. Coba lihat rambut Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri, 3 lapis rambutnya. Ada tuh zaman dulu waktu dia masih muda, potong sini. Cari gambar Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, murid dari Habib Umar bin Hafiz yang masyhur. Itu ada gambar dia waktu masih muda, dipotong di sini rata. Baru rambut itu ditarik ke belakang, ditutup dengan kolan suah, topi putih, baru ditutup dengan sorban. Ustaz kok nggak buat begitu? Saya kalau di kamar ada saya buat, pakai kolan suah baru pakai sorban. Di sini saya buat panas. Pernah juga kalau saya coba hidung hilang. Tapi bukan saya mengejek orang bersorban. Bersorban itu sunnah. Bersorban itu adalah perbuatan Nabi. Bersorban itu adalah sunnah fi'liyah. Nah, jadi kalau mau panjang rambut model begitu. Bukan rambut panjang lalu melambai, hai, itu bencong. Kalau mau panjang. Bagaimana pendapat Ustadz pada ukhti yang bercadar? Bagus. Jangan ejek perempuan yang bercadar. Hai, ninja nih. Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau resek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau ejek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau olok-olok? Tapi kalau melihat orang pakai rok pendek kau diam, berarti otakmu didengkul. Oleh sebab itu bercadar ajaran Islam. Perempuan yang bercadar bagus. Ibu-ibu yang tidak bercadar pakai hijab jilbab bagus. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar. Nanti kalau yang bercadar dengan yang tidak bercadar kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Bagaimana pendapat Ustadz dia bercadar tapi suka posting foto di sosmed? Perempuan bercadar suka posting tapi posenya tidak memancing, memberi nasihat, ramai-ramai, tidak membangkitkan gairah, kalimat-kalimatnya tidak membuat orang menjadi tertipu, tidak pula memancing untuk menimbulkan fitnah. Hukumnya al-aslu fil asya al-ibahah, boleh, mubah. Tapi kalau menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat manfaat. Sahkah solat seseorang apabila bacaannya tidak terdengar dan hanya mulutnya saja yang bergerak? Solat zuhur tak dengar. Tapi kalau solat isya, solat maghrib dijaharkan, hukumnya sunnah. Tapi andai dia tidak jaharkan, kalau dia solat sendiri hukumnya sah. Adapun solat berjamaah, maka bagaimana makmum mau mengikutinya? Adapun pada solat zuhur, solat asar, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh tabi'in kepada Khabbab,
Ya Khabbab. Sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul As. Ya Khabbab, ya, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, karena aku lihat jenggotnya bergoyang. Ada orang sekarang sholat mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Sholat itu mulut bergerak. Allahu Akbar kabir. Mulut berkata, hati mengingat, connect antara mulut dan hati. Disitulah letak kekhusyuan. Ya Allah, berikan kami khusyuk dalam ibadah kami, ya Allah. Terima kasih Ustaz, kembali kasih brother. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Wah, ini kayak urgen PNS. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ayat 1, ayat 2. Pertanyaan, apakah bisa dikatakan seseorang menjadi radikal atau radikalisme bila dia menjalankan ajaran agamanya secara utuh? Tidak, karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2. Coba jelas. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Maka diisilah kemerdekaan ini, diisilah demokrasi ini, karena kita berdasarkan demokrasi, suara yang terbanyak, suara yang menang. Maka kalau ada saudara yang bisa bersuara di parlemen, anggota legislatif, voting 50 orang, lalu kemudian di sidang parlemen kita akan menerapkan pendidikan agama masuk ke SD, SMP, dan SMA. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Kira-kira bisa masuk apa tidak? Bisa. Maka pilihlah anggota parlemen yang berjiwa pendidikan, yang peduli pada agama, yang peduli kepada sesama. Maka apa yang ditanyakan ini bisa. Dulu apa kata pesan Presiden Soekarno? Kata Presiden Soekarno, kita bukan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam bisa kita masukkan dalam parlemen, dalam undang-undang, dalam kalau kabupaten namanya perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, anak orang Islam dari maghrib ke isya tidak boleh di warnet, tidak boleh main HP, tidak boleh main gadget, baca Quran. Perda, peraturan daerah Kabupaten Tabalong, berlaku untuk anak umat Islam. Setuju apa tak setuju? Bisa apa tak bisa? Bertentangan apa tidak bertentangan dengan Pancasila? Ini konstitusional, bukan radikal, diatur oleh undang-undang. Siapa bilang tidak bisa? Dan kita tidak paksa saudara kita yang tidak seakidah dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anak kita, kira-kira kalau anak-anak kita dari maghrib ke isya tidak main gadget, tidak main motor, tidak di warnet, ngaji di masjid, kira-kira tetangga sahabat kita yang beda agama dengan kita terganggu atau senang? Senang. Bahkan mereka terganggu di rumahnya kalau anak-anak kita ngebut, buat maksiat, buat dosa. Nauzubillah. Jadi sebenarnya kalau dijalankan agama ini rahmatan lil alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya sudah sampaikan dari setengah 9, sekarang pukul 10 lewat 10. Masya Allah, tabarakallah. Selama 100 menit kita berada di sini. Mudah-mudahan bernilai amal soleh di hadapan Allah. Yang sudah memberikan warung-warung gratisnya, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya. Panitia, forum komunikasi pimpinan daerah, bapak-bapak polisi dan tentara, Satpol PP yang mengamankan acara ini, maka diamankan Allah dari api neraka. Anak-anak muda kita selamat dari narkoba, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, buang sampah pada tempatnya. Saya sendiri sampah saya kantong. Ustadz, itu kan pertanyaan kami. Tidak saya buang sembarang, saya bawa, saya masukkan ke koper, saya bawa ke Pekanbaru, nanti baru saya bakar di Pekanbaru.
Kita jaga kebersihan kita, mudah-mudahan Tabalong tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.